Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 ingin membahas tentang materi bab 5 yang berjudul Kebijakan Moneter dan Kebijakan Fiskal. A. Kebijakan moneter. 1. Pengertian kebijakan moneter. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang dilakukan antara lain melalui pengendalian jumlah uang beredar dan suku bunga. 2. Tujuan kebijakan moneter. Yang pertama adalah mempertahankan investasi iklim, yang kedua memperluas kesempatan kerja, yang ketiga menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, 4. memperbaiki neraca pembayaran, 5. memperbaiki kondisi neraca pembayaran, 6. menjaga kestabilan nilai kurs mata uang, 7. menurunkan laju inflasi. 3. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan diskonto atau penurunan tingkat suku bunga. Kebijakan pasar terbuka atau pembelian surat-surat berharga, misalnya saham dan obligasi. Kebijakan kas ratio atau penurunan cadangan kas. Kebijakan kredit selektif atau pembelian kredit longgar. 4. Instrumen kebijakan moneter. A. Operasi terbuka. Operasi pasar terbuka merupakan kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam rangka menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga pemerintah. B. Tingkat bunga diskonto. Tingkat bunga diskonto adalah kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral dalam pengaturan jumlah uang yang beredar dengan memainkan tingkat suku bunga. C. Rasio cadangan wajib. Rasio cadangan wajib adalah kebijakan Bank Sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar dengan cara menekan atau menurunkan cadangan minimum yang harus dipenuhi oleh bank umum dalam mengedarkan atau memberikan kredit kepada masyarakat. D. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidak suatu kredit. Kredit selektif ini dilakukan dengan cara menentukan syarat-syarat kredit yang dikenal dengan 5C. 1. Imbauan moral. 2. Redenominasi mata uang dan saneri. 3. Kebijakan nilai mata uang. B. Kebijakan fiskal. 1. Pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang bertujuan mempengaruhi dan mengarahkan jalannya perekonomian suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. 2. Tujuan kebijakan fiskal menurunkan tingkat inflasi. B. Meningkatkan produk domestik bruto. C. Mengurangi tingkat pengeluaran. D. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Instrumen kebijakan fiskal. A. Pajak. Pengertian pajak adalah pemerintah melakukan kebijakan pajak bersamaan dengan kebijakan subsidi. B. Subsidi atau F. Subsidi dapat diartikan sebagai berikut. 1. Subsidi disebut pajak negatif. Artinya, bukannya masyarakat diminta membayar pajak, tetapi justru diberi uang dari hasil penarikan pajak. 2. Subsidi penghasilan berbentuk tunjangan-tunjangan yang diberikan sebagai penghasilan atau untuk meningkatkan penghasilan. 3. Fungsi subsidi adalah F sama dengan F, Y sama dengan FO kurang FY. Artinya, besar kecilnya subsidi ditentukan oleh pendapatan secara negatif. Semakin besar pendapatannya, semakin kecil subsidinya. F sama dengan marginal propensity to subsidi. Yang keempat, pengaruh subsidi dalam perekonomian. Subsidi memengaruhi perekonomian melalui konsumsi. Beberapa contohnya transfer pemerintah sebagai subsidi adalah sebagai berikut. A. Sumbangan pemerintah yang diberikan oleh pemerintah kepada para penganggur.
C. Uang pensiun yang diberikan pemerintah kepada pegawai yang telah pensiun. D. Subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan. E. Beasiswa yang diberikan oleh pemerintah kepada mahasiswa dan sebagainya. C. Pengeluaran pemerintah. Peran pemerintah dalam perekonomian mulai dianggap penting setelah Keynes yang memasukkan sektor pemerintah dalam analisis ekonomi makornya di tahun 1936. 1. Fungsi pengeluaran pemerintah adalah G, sama dengan GO, yang berarti G adalah autonomous atau exogenous. Artinya, besarnya G tidak dipengaruhi oleh variabel apapun dalam perekonomian, tetapi ditentukan sepenuhnya oleh pemerintah. 2. G adalah pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk pembelian barang dan jasa oleh pemerintah, baik berupa pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. D. Transfer payment. Transfer payment merupakan pengeluaran pemerintah yang bukan pembelian atau pengeluaran terhadap produk dan jasa, melainkan diambil dari sebagian pendapatan nasional tahun lalu. C. Hubungan kebijakan fiskal dan moneter dalam perekonomian. Kebijakan fiskal dan kebijakan perekonomian keduanya dijalankan agar perekonomian berjalan sesuai yang diharapkan. Itulah tadi pembahasan kami tentang materi bab 5 yang berjudul kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.